Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan video tentang kebijakan suatu pemerintah dan mengambil Provinsi Jambi untuk menganalisis pedagang kaki lima. Saya sendiri dengan Rizky Albihaki NIM 45 dan sebelah kanan saya Rizky Salsabila dengan NIM 39. Saya Teresia Marbun dengan NIM 38. Saya Febriana Siombing dengan NIM 16. Saya Venika Afrianda dengan NIM 19. Saya Chandra Rijaya dengan NIM 14. Baik, kita akan simak videonya akan penjelasan kami. Kebijakan publik adalah suatu tindakan atau usulan yang berhubungan dengan suatu masalah atau kelompok masalah. Dari pengertian tersebut bisa diambil pemahaman bahwa kebijakan publik memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu, adapun kebijakan yang dibuat pemerintah untuk pedagang kaki lima. Pertama, pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2006 tertulis bahwa dalam rangka peningkatan ketertiban, perlindungan, pengawasan, dan pengendalian serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima perlu diatur dalam peraturan daerah. Pada bab 1 tertulis ketentuan umum pasal 1, pedagang kaki lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara atau tidak menetap, serta menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Lalu pada bab 2 tertulis perizinan. Pada pasal 1, kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Lalu, adapun pada bab 3 tertulis hak, kewajiban, dan larangan. Setiap pedagang kaki lima berhak menempati lokasi yang telah diizinkan, melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu mendapat perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan. Lalu adapun tujuan pada masalah pedagang kaki lima di publik yaitu berhubungan dengan perlindungan hak, perwujudan hak, penciptaan kesejahteraan, pengembangan umum, hingga agar bisa mendapatkan legitimasi dari publik. Yang pertama, adapun mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, melindungi hak-hak masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan ketentraman dan kedamaian antar masyarakat. Lalu yang terakhir, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa sih penyebab pedagang kaki lima bisa ada di wilayah ini? Karena awal mulanya pedagang kaki lima di wilayah Provinsi Jambi disebabkan tingginya tingkat penduduk yang datang dari desa ke kota. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mereka mencari nafkah yang lebih besar agar tercukupi kehidupan seluruhnya. Selain itu, laju pertumbuhan yang pedagang kaki lima di wilayah perkotaan juga disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah usia angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Banyak dari mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, namun mereka tetap nekat datang ke kota tanpa membawa bekal, kemampuan, dan keterampilan yang memadai yang bisa digunakan untuk mencari kehidupan yang begitu layak. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari cara untuk memenuhi kehidupannya dengan seperti menjadi pedagang kaki lima. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan daerah dalam menangani pedagang kaki lima. Yang pertama, rendahnya kesadaran hukum PKL atau pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan peraturan daerah mengenai pedagang kaki lima. Pemerintah sudah menyediakan tempat berjualan kepada pedagang kaki lima, namun tetap ada saja yang melanggar peraturan tersebut. Yang kedua, lemahnya pengawasan oleh aparat penegak Kota Jambi. Selama ini, pengawasan terhadap keberadaan pedagang kaki lima oleh aparat pemerintah Kota Jambi belum optimal. Aparat pemerintah belum melakukan perhatian khusus
terhadap perkembangan pedagang kaki lima di suatu wilayah. Yang ketiga, relokasi tempat berjualan PKL yang tidak strategis dan memadai. Pada saat pemerintah ingin melakukan penataan bagi para pedagang kaki lima seringkali menuntut diberi lokasi yang strategis. Pada umumnya, pedagang kaki lima tidak mau dipindahkan ke lokasi yang tidak menguntungkan bagi usahanya. Padahal lokasi yang disediakan oleh pemerintah merupakan lahan yang tidak strategis bahkan jauh dari keramaian, sehingga para pedagang kaki lima menolak untuk dipindahkan. Yang keempat, faktor ekonomi PKL. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan disebabkan oleh faktor ekonomi. Mereka terpaksa berjualan di tempat yang karena untuk membeli atau bahkan menyewa lahan yang resmi mereka tidak mampu, sehingga mereka berjualan di tempat yang seadanya. Yang penting memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Para PKL ini kebanyakan bergerak di sektor makanan yang tidak membutuhkan modal pasar yang begitu luas. PKL berjualan dengan modal seadanya, namun memperoleh penghasilan yang meskipun kecil. Dalam keberadaan pedagang kaki lima terdapat beberapa dampak, baik dampak negatif dan dampak positif. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif dalam pedagang kaki lima. Yang pertama di bidang kebersihan. Keberadaan para pedagang kaki lima yang menimbulkan beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan merupakan salah satu dampak yang paling penting, karena hal ini dapat diakibatkan kurangnya kesadaran serta pemahaman mereka atas pentingnya beberapa kebersihan baik dalam diri maupun dalam kebersihan lingkungan. Kedua adalah ketertiban. Yang dimaksud ketertiban di sini adalah menyangkut masalah penataan dan penempatan peralatan yang digunakan untuk sarana berdagang seperti rombong-rombong, keranjang, meja, dan kursi serta alat dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keamanan. Daerah atau tempat yang digunakan untuk usaha oleh para pedagang kaki lima pada umumnya adalah tempat-tempat yang ramai dan banyak dikunjungi oleh orang. Karena hal ini demikian dapat mengundang berbagai tindakan kriminal seperti penjamretan, perampasan, penodongan, dan lain sebagainya. Hal ini karena pedagang kaki lima tidak bisa menempatkan diri dalam menjual barang dagangannya. Mereka sering menghiraukan hal-hal yang demikian. Dan yang keempat adalah kemacetan arus lalu lintas. Yang dimaksud dengan arus lalu lintas di sini adalah arus lalu lintas umumnya seperti arus lintas perjalanan kaki dan arus lalu lintas kendaraan. Hal ini disebabkan karena para pedagang kaki lima yang mencari tempat-tempat keramaian dalam usahanya untuk menjual barang dagangannya, sehingga kurang memperhatikan kepentingan lainnya. Selanjutnya, bagaimana dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya pedagang kaki lima? Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, yang mana kegiatan usaha perdagangan khususnya yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima sangat membantu pemerintah dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, khususnya di sektor informal. Hal ini sangat menguntungkan dalam pembangunan, yang mana dapat mengurangi dari peningkatan pengangguran. Yang kedua, memenuhi akan kebutuhan masyarakat, yang mana kehadiran dari para pedagang kaki lima ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dari masyarakat golongan ekonomi yang kecil sampai golongan ekonomi menengah ke atas. Hal ini dikarenakan produk yang dijual oleh para pedagang kaki lima ini lebih murah dibanding dengan produk yang dijual dari toko-toko. Selain itu juga pedagang kaki lima ini juga dapat menjual barang dalam berupa eceran, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang-barang dalam berupa hal yang kecil. Kemudian, saran yang bisa kami berikan terhadap kebijakan pemerintah yang telah diterapkan yaitu pertama, selain melarang dan menggusur para pedagang kaki lima dari lokasi jualan tertentu, hendaknya pemerintah juga menyiapkan lokasi-lokasi lain agar para pedagang kaki lima tertib terhadap peraturan yang telah diterapkan. Kedua, hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi serta penyuluhan kepada para pedagang kaki lima mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan. Selanjutnya, yang terakhir,
Setelah memberikan pelatihan serta penyuluhan, hendaknya pemerintah juga memberikan modal usaha bagi para pedagang kaki lima agar mereka bisa kembali memulai usaha mereka. Selanjutnya, dari sisi pedagang kaki lima sendiri, mereka hendaknya ikut berkontribusi dengan cara bekerja sama dengan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang telah diterapkan agar tercipta lingkungan yang kondusif dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baik, itulah video yang telah kami tampilkan tentang kebijakan pemerintah pedagang kaki lima yang ada di Provinsi Jambi. Kurang lebih saya mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.